Kami dari kelompok 1 dengan tema berorientasi pelayanan akan menyampaikan analisis kasus nyata yang terjadi pada pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu penanganan Jalan Nasional Pantura Demak Kudus pasca bencana banjir. Pemirsa, banjir Karanganyar Demak mulai berangsur surut. Namun demikian, banjir meninggalkan persoalan baru yakni rusaknya sebagian jalan Pantura Demak. Ini adalah kondisi jalur Pantura di Kecamatan Karanganyar Demak, Jawa Tengah. Sebagian ruas jalan rusak terkelupas akibat banjir. Lempengan aspal yang tebal terlihat berserakan di sebagian ruas jalan Pantura. Jalan Pantura Demak ini merupakan salah satu jalur mudik lebaran di wilayah Pantura Timur. Selain jalan, banjir juga merusak sebagian rumah warga. Dan menurut warga, banjir yang datang kali ini arusnya lebih deras sehingga membuat aspal terkelupas dan jalan berlubang. Pihak yang terlibat yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, polisi, kontraktor, konsultan, serta masyarakat. Bentuk penerapan terhadap nilai berorientasi pelayanan yaitu Kementerian PU langsung bekerja membersihkan sisa material banjir dan melakukan perbaikan darurat serta memulihkan jalan sebelum lebaran untuk kebutuhan masyarakat. Bentuk pelanggarannya yaitu respon yang lambat sehingga menyulitkan masyarakat, kurang koordinasi lintas instansi. Ketiga, kurangnya komunikasi dengan publik mengenai bencana, serta kurangnya monitoring dan langkah pengawasan di daerah tanggul. Dampaknya karena tidak diterapkan nilai berorientasi pelayanan yaitu 1. Gangguan mobilitas masyarakat, sehingga pengendara terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. 2. Kerugian infrastruktur. 3. Kerugian ekonomi, sehingga distribusi logistik terutama bahan pokok tersendat sehingga naiknya harga di pasaran. 4. Keselamatan terancam, menyebabkan jalan berlubang dan licin meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Terakhir, turunnya kepercayaan publik, masyarakat merasa pelayanan pemerintah lambat dan kurang sigap. 1. Membentuk emergency response unit infrastruktur, siap 24 jam dengan peralatan dasar, terutama di daerah rawan bencana sehingga tim dapat bergerak cepat ketika ada laporan. 2. Menerapkan SOP untuk respons cepat, menyusun standar tertentu dalam penanganan infrastruktur, contohnya membuat standar waktu maksimal respon. 3. Mengembangkan aplikasi aduan digital, pelaporan kondisi jalan secara real-time oleh masyarakat, lengkap dengan foto dan lokasi GPS. Laporan ini langsung diteruskan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. 4. Koordinasi lintas instansi, penanganan jalan pasca banjir dengan instansi lain seperti Pemda, BPBD, dan kepolisian agar hambatan di lapangan bisa lebih cepat diatasi. 5. Sistem monitoring dan preventif, diperlukan sistem monitoring dan pemeriksaan berkala terhadap struktur tanggul. Jika diterapkan alternatif penyelesaian masalah, konsekuensi positif yang didapatkan adalah pertama, akses jalan nasional akan cepat pulih ketika ada bencana. Yang kedua, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya yang terlibat akan lebih tinggi. Ketiga, dampak sosial dan ekonomi bisa diminimalkan. Yang keempat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Adapun konsekuensi negatif dari penyelesaian masalah tersebut adalah yang pertama, butuh tambahan anggaran untuk membentuk unit darurat, penyediaan peralatan dasar yang memadai, dan juga penyediaan early warning system beserta pemeriksaan yang berkala. Yang kedua, perlu pelatihan sumber daya manusia agar siap saat kondisi darurat. Yang ketiga, koordinasi lintas lembaga seringkali terkendala ego sektoral. Dari kasus tersebut, kita bisa belajar terkait budaya berorientasi pelayanan. Yang pertama, dengan kepemimpinan yang memberikan teladan. Pelayanan publik artinya prioritas utama bukan formalitas. Kemudian sikap responsif, budaya kerja yang cepat, tepat, dan tidak menunggu keluhan masyarakat menumpuk. Yang ketiga, proaktif, adanya antisipasi seperti monitoring and early warning system, perencanaan anggaran preventif. Yang keempat, adanya empati, membuka posko aduan, hotline, ataupun update informasi dengan jelas dan transparan kepada masyarakat. Dari kasus tersebut kita belajar kaitannya dengan ASN netral dalam politik, artinya pelayanan publik itu tidak seharusnya dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama saat menangani isu sensitif seperti bencana. Penanganan tanggap itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, dilakukan secara adil dan merata,
tanpa diskriminasi wilayah dan golongan. Yang kedua, ASN adaptif dalam teknologi. Menggunakan teknologi berbagai macam hal seperti GIS, drone mapping, sistem monitoring, dan lain-lain untuk pengadaan darurat dan juga menyediakan akses informasi real-time kepada masyarakat. Yang ketiga, kaitannya dengan ASN berintegritas, artinya dalam penanganan bencana ini harus ada kecepatan, ketepatan, dan transparansi, tidak menyalahgunakan dana bantuan atau rehabilitasi proyek, menjaga akuntabilitas dalam setiap tahapan pengembangan infrastruktur darurat, dan juga menolak intervensi politik atau tekanan eksternal dalam pengambilan keputusan. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.